Pernah gak sih kamu merasa, kok harga barang makin mahal, tapi gaji segitu-gitu aja? Tahun lalu, uang 50.000 masih bisa buat makan 2 kali. Sekarang, kadang sekali aja gak cukup. Nah, itu yang namanya inflasi. Sesederhana itu, tapi efeknya luar biasa besar. Inflasi diam-diam menggerus nilai uang kamu. Tanpa kamu sadar, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Artinya, daya beli uang kamu berkurang. Rp100.000 hari ini, gak akan punya nilai yang sama tahun depan. Misalnya inflasi 5% per tahun. Berarti nilai uangmu menyusut 5% setiap tahunnya. Jadi kalau kamu cuma simpan uang di tabungan, tanpa diinvestasikan, nilainya akan terus termakan waktu. Dan yang menarik, inflasi bukan musuh, tapi sinyal bahwa ekonomi sedang hidup, bergerak, dan tumbuh. Tapi buat kita sebagai individu, artinya kita harus punya strategi untuk melindungi nilai uang kita. Coba pikirin, harga rumah naik tiap tahun, biaya pendidikan naik, bahkan harga makanan pun terus merangkak. Kalau penghasilan kamu gak bertumbuh, dan kamu gak punya aset yang nilainya naik seiring waktu, kamu secara gak sadar jadi makin miskin. Itulah kenapa banyak orang kerja keras, tapi tetap merasa gak maju, karena uang mereka kalah cepat dari inflasi. Jadi, bukan kerja keras yang kurang, tapi cara melindungi hasil kerja keras itu yang belum tepat. Disinilah pentingnya investasi. Investasi bukan soal jadi kaya mendadak, tapi soal menjaga nilai uangmu tetap hidup. Ketika kamu berinvestasi di aset yang tumbuh, seperti saham, reksadana, emas, kripto, atau properti, kamu ngasih kesempatan ke uangmu untuk bekerja, bukan cuma diam di rekening. Misalnya, inflasi rata-rata 5% per tahun, dan kamu bisa dapat return 10% dari investasi. Artinya kamu berhasil mengalahkan inflasi 5% setiap tahun. Jadi, tujuan investasi bukan cuma cari untung, tapi melindungi daya beli dan masa depan. Ingat, uang yang kamu diamkan, nilainya akan menurun. Tapi uang yang kamu kelola dan investasikan, nilainya bisa tumbuh seiring waktu. Jangan tunggu nanti, karena inflasi gak akan pernah nunggu kamu siap. Mulailah sekarang, sekecil apapun. Karena setiap langkah kecil menuju investasi adalah langkah besar menuju kebebasan finansialmu. Oke, kita mulai dengan fondasinya. Apa sebenarnya tokenisasi aset itu? Secara sederhana, tokenisasi aset adalah proses mengkonversi hak kepemilikan atas aset nyata atau digital menjadi representasi digital yang disebut token di atas blockchain. Bayangkan ini seperti membuat sertifikat digital yang sangat aman dan tak bisa dimanipulasi untuk setiap aset. Token digital ini unik karena dapat diperdagangkan dan diprogram. Nah, bagaimana proses konversi ini terjadi? Kita akan ikuti alur siklus tokenisasi yang terdiri dari 4 langkah utama, sesuai yang terlihat di layar Anda. Pertama, aset nyata atau digital. Ini adalah sumbernya. Aset yang bisa ditokenisasi itu sangat luas, mulai dari properti fisik seperti tanah dan bangunan, saham konvensional, karya seni langka, hingga ekuitas perusahaan swasta yang tadinya sulit diakses publik. Kedua, proses digitalisasi atau tokenisasi itu sendiri. Disinilah sihirnya terjadi. Aset tersebut dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, atau yang kita sebut token. Unit-unit ini kemudian direkam dan diabadikan di atas blockchain. Misalnya, satu properti bernilai 1 juta USD bisa dipecah menjadi 1 juta token, di mana setiap token bernilai $1. Ini adalah tulang punggung tokenisasi. Kontrak cerdas adalah kode yang menyimpan semua aturan kepemilikan token secara otomatis, tanpa perlu perantara seperti notaris atau bank. Aturan tentang dividen, transfer, dan voting, semuanya diatur oleh kode ini. Terakhir, distribusi dan perdagangan. Karena aset kini berbentuk token di blockchain, aset tersebut dapat diperdagangkan secara peer-to-peer, kapan saja 24/7, di mana saja di seluruh dunia. Ini yang menciptakan likuiditas tinggi, menghilangkan batasan geografis, dan memungkinkan kepemilikan fraksional yang lebih mudah. Jadi, pada intinya, tokenisasi adalah proses mengubah aset bernilai tinggi menjadi unit yang mudah diakses, diatur secara otomatis, dan dapat diperdagangkan secara global, memanfaatkan keamanan dan transparansi blockchain. Tokenisasi aset jelas membawa janji efisiensi dan aksesibilitas yang luar biasa.
Namun, seperti semua teknologi disruptif, ia tidak datang tanpa hambatan dan tantangan. Kita perlu melihat kedua sisi mata uang ini. Mari kita bahas dulu keunggulan utama mengapa ini disebut masa depan investasi. Pertama, aksesibilitas lebih luas. Tokenisasi memungkinkan investasi fraksional. Anda bisa membeli 1/1000 bagian dari saham properti atau perusahaan. Ini membuka pintu lebar-lebar bagi investor retail, yang tadinya hanya bisa melihat aset mahal dari jauh. Kedua, likuiditas meningkat. Karena token diperdagangkan 24/7, penyelesaian transaksinya jauh lebih cepat. Selain itu, transparansi dan keamanan sangat terjamin, sebab catatan kepemilikan ada di blockchain yang tidak dapat diubah. Ketiga, biaya lebih rendah. Dengan menghilangkan banyak perantara, biaya transaksi, clearing, dan administrasi dapat berkurang drastis. Namun, di balik janji manis ini, ada tantangan kritis yang harus kita hadapi agar tokenisasi dapat berjalan dengan baik. Yang paling besar adalah ketidakpastian regulasi. Kerangka hukum global masih berkembang dan tidak seragam. Setiap negara memiliki aturan berbeda tentang bagaimana memperlakukan token sebagai sekuritas. Ini menciptakan risiko hukum yang signifikan. Kemudian ada adopsi teknologi. Meskipun teknologi sudah ada, butuh infrastruktur yang kuat dan edukasi pasar yang masif. Selain itu, interoperabilitas adalah kunci, bagaimana token ini bisa sinkron dengan mulus ke dalam sistem pasar keuangan tradisional yang sudah sangat mapan. Dan tentu saja, keamanan siber. Tokenisasi bergantung pada platform dan dompet digital. Risiko peretasan platform, atau hilangnya kunci pribadi investor, adalah ancaman nyata yang harus diatasi dengan standar keamanan tertinggi. Jadi, tokenisasi aset menawarkan potensi game changer untuk investasi saham digital. Ini menjanjikan pasar yang lebih demokratis, efisien, dan transparan. Meskipun tantangan regulasi dan teknologi masih menghadang, arah masa depan tampaknya sudah jelas: digitalisasi total aset. Apakah Anda siap menghadapi masa depan investasi ini? Beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa tercerahkan, subscribe untuk edukasi investasi yang lebih mendalam, dan sampai jumpa di video berikutnya.